Saya akan membawa materi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak dimulai dengan stop bullying. Sebelum kita mulai, saya ingin ajak semua kita pakai tangan seperti ini, kita bilang stop bullying. Usahakan dengan suara yang keras karena ini sebagai komitmen kita. Dengan mengucapkan kata tersebut, kita berkomitmen untuk berhenti melakukan bullying. Kita bilang begini, stop bullying 5 kali dengan suara yang paling keras. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Stop bullying, stop bullying, stop bullying, stop bullying, stop bullying. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Santai saja. Ini hari saya punya les sudah hilang. Biasanya suka bikin les kayak ini ya. Keren. Yang laki-laki tuh bikin rambutnya harus pendek. Bikin les sedikit tidak apa-apa. Gaya. Yang penting rambut, otak, kepala sudah bikin les, jangan otak juga les. Ini pengalaman saya menangani kasus anak sudah lebih dari 400 kasus anak. Oleh karena itu saya sangat berkeinginan untuk tidak berhenti di hanya menangani kasus, tapi saya perlu melakukan sesuatu bagi anak-anak saya yang ada di Sumba, yaitu dengan saya turun ke sekolah-sekolah memberikan edukasi berupa materi. Nah, saya punya materi andalan ada 2. Yang pertama ada 3. Yang pertama stop bullying, yang kedua peran anak dalam upaya pencegahan anak bermasalah hukum, dan yang ketiga khusus orang tua, itu peran orang tua dalam upaya pencegahan anak bermasalah hukum. Kenapa harus anak? Anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Kenapa harus anak? Karena anak itu selalu menjadi objek dari tindakan kekerasan. Meskipun kalian SMA, tapi kalian itu adalah objek-objek dari perilaku kekerasan terhadap kalian. Kekerasan apa saja? Ada kekerasan seksual, kekerasan apa? Fisik, psikis, cyber, mental. Kekerasan-kekerasan tersebut yang kalian alami. Kenapa harus stop bullying? Karena pertama, bullying itu bibit kejahatan. Saya mau ajak kalian semua sekarang bilang begini, bullying itu bibit kejahatan. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bullying itu bibit kejahatan. Saya mulai dengan sebuah buku. Jadi anak itu ibarat seperti buku ini, masih bersih, kosong, putih, tidak ada gambar apapun. Tetapi kalau anak itu diasuh, dibesarkan dalam sebuah keluarga yang tidak bermartabat, keluarga yang bermasalah, keluarga yang kurang kasih sayang, maka perilaku anak tersebut akan mengikuti apa yang dia dapatkan. Jadi perbuatan anak itu adalah produk dari apa yang dia terima di rumah. Guru-guru di sekolah hanya bisa menemani kalian dari jam berapa? Jam 7 sampai jam 3 ya, rata-rata demikian. Tapi sepanjang hidup kalian itu ditemani oleh siapa? Orang tua. Nah, kalau kalian memiliki orang tua yang tidak punya kasih sayang yang baik, maka perilaku apa yang akan tampak? Perilaku jahat. Perilaku jahat itu biasanya produk dari mana itu? Anak siapa kalau perilaku jahat? Anak iblis. Awalnya buku ini bersih, tapi karena dia punya perilakunya jahat, berubah menjadi hitam, seperti iblis. Tapi kalau seandainya kalian hidup dalam sebuah keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang bermartabat, keluarga yang penuh dengan kasih sayang, anak-anak yang saling menolong, saling mengasihi satu dengan yang lain, itu karakter anak siapa? Anak Tuhan, seperti ini. Jadi anak itu seperti sebuah buku, tergantung bagaimana dia ditulis. Kalau kalian ditulis dengan kekerasan, maka perilaku kalian seperti iblis. Tapi kalau kalian ditulis dengan rasa hormat, rasa menyayangi, rasa menghormati satu dengan lain, maka kalian menunjukkan karakter sebagai anak Tuhan. Ada yang mau coba? Saya lihat kalian bingung ini. Satu buku dia bisa punya 2 karakter.
Sama juga anak-anak. Ada di sini yang punya karakter iblis dengan Tuhan. Ada banyak. Di depan munafik, di belakang liar. Betulkah? Mengaku. Jadi kalau lihat buku sekarang pastikan bahwa kira-kira saya anak siapa. Saya undang berapa anak? 5 anak maju di depan. Kemudian kita bermain sama-sama. Saya punya satu permainan namanya amplop ajaib. Kenapa? Tadi ini saya lupa kasih kenal. Ini namanya buku ajaib. Kenapa saya ingin memperkenalkan konsep ajaib? Karena bagi saya anak-anak itu ajaib. Bilang sama diri kalian, saya ajaib. Saya ajaib. Nah, kenapa ajaib? Saya mulai dulu, semua di sini ada yang selain agama Kristen, ada yang agama Islam. Nah, semua Kristen ya, ada yang Katolik ya. Ya, tapi artinya begini. Saya ajarkan konsep ajaib ini dimulai dari ini. Waktu orang tua suami istri melakukan hubungan intim, maka kandungan sel sperma yang akan masuk ke dalam sel telur ibu itu minimal sebanyak 16.000, tapi hanya satu saja yang dibuahi. Yang dibuahi itu adalah kalian. Artinya apa? Kalian sebelum lahir saja sudah disebut sebagai pemenang. Kalian harus berjuang melawan minimal 16.000 saudara-saudaramu dan kamu yang menang. Sekarang taruh tangan kanan di dada, bilang saya pemenangnya. Saya pemenangnya. Ajaib. Ajaib. Belum lahir saja kita sudah menang, apalagi kita waktu hidup kemudian kita jadi orang yang kalah. Maka saya kira perlu rubah pemikiran itu. Saya punya ada 5 orang di depan saya. Mereka harus mencoba mengambil satu kertas di dalam sini. Mereka harus usahakan mendapatkan angka 10, ya, angka 10. Jadi kalian harus berdoa dalam hati mulai sekarang. Siapa yang kepingin dapat angka 10, berdoa, dan dialah yang akan pemenangnya, jadi pemenangnya. Kalian sudah berdoa? Berdoa dalam hati, berdoa dalam hati. Oke, sekarang saya kasih jalan amplop ajaib ini, dan kalianlah yang pilih, usahakan taruh tangan yang terbaik, terus ambil satu dan sembunyi itu kertas, bila perlu taruh di belakang. Setelah itu diam-diam. Oke, mulai dari kamu. Kamu maunya angka berapa? 10. Semua mau angka 10. Boleh, kamu ambil satu. Tutup matamu, ambil satu. Pelan-pelan. Simpan ke belakang. Kamu mau angka berapa nih? Sama 10. Wah, kalau ini sudah 10 cuma satu saja, tapi semua mau 10. Ya, supaya doa-doa, siapa yang dapat angka 10 ya dialah pemenang ya. Oke. Kamu mau 10 juga? Oke, nah kalau begitu kamu berdoa. Sudah doa kok belum? Sudah. Oke, kamu mau angka berapa? 10 juga. Kamu yakin? Yakinmu sebesar apa? Kamu yang kasih jawaban. Yakin? Ih, saya lihat kita bikin rambut, kepala hampir sama semua begini. Sudah, kamu berdoa sambil taruh tangan di dalam. Pelan-pelan. Satu. Sambil kasih kembali di dalam. Ke belakang, taruh ke belakang. Sudah? Sudah yakin? Oke. Kamu angka berapa? 10 juga? Oke. Pelan-pelan. Dia punya les banyak sekali. Kamu juga? 10. 10 semua mau 10. Pelan-pelan. Oke. Sudah Sekarang mereka sudah ambil semua kertas di situ, dan tugas saya adalah saya harus menebak siapa yang dapat angka 10. Atau kalian bisa tebak? Tidak. Tidak bisa? Tidak. Coba-cobalah tebak. Kalian yakin dia dapat angka 10? Tidak. 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 Kalian yakin dia dapat angka 10? Yakin. Dia sendiri tidak yakin. Kalian yakin ini yang dapat angka 10? Tidak. Tidak. Kalian yakin ini dapat angka 10? Tidak. Tidak. Kalian yakin ini dapat angka 10? Tidak. Wah, semua hanya yakin satu orang saja dapat angka 10. Tapi tidak apa-apa. Ketika kalian berjalan dalam sebuah situasi yang orang tidak meyakini kalian, tidak masalah. Tidak masalah. Yang dapat angka 10 itu hanya satu orang saja. Saya tadi feelingnya, mudah-mudahan tidak salah. Feelingnya kemungkinan dia. Joni. Joni. Joni namanya. Joni.
Tapi mudah-mudahan benar. Sekarang kalian kasih tunjuk semua ke begini. Siapa yang kira-kira dapat angka 10? 1, 2, 3. Kasih tunjuk. Oh iya, tadi orang tidak dukung sama kau. Mungkin karena orang lihat model begini, orang tidak yakin. Orang lebih yakin yang ini. Tapi tidak apa-apa. Biasa kadang Tuhan itu pilih seseorang dari orang tidak yakin. Betul? Kamu terbaik, semua terbaik, tapi ini hanya permainan saja. Kenapa? Kadang kita tidak bisa prediksi, kita dipilih oleh Tuhan. Kalian pun sama. Sekarang yakin bahwa karena kalian anak ajaib, Dia yang berkehendak kamu ada, makanya kamu ada sampai hari ini. Tidak usah takut, sekolah saja. Oke, kesimpulan itu kertas, karena ini hanya sekadar permainan saja. Terima kasih, silakan duduk. Yang kedua, bullying itu berpotensi terjadinya tindak pidana. 1, 2, 3 sebut sama-sama. 2, 3. Bullying itu berpotensi terjadinya tindak pidana. Oke, yang berikut, mayoritas orang menganggap bahwa bullying itu hal yang biasa. Jadi ini bukan hal baru. Orang menganggap bahwa itu hal biasa, maka dilakukan setiap saat. Termasuk mulai dari orang tua. Bullying itu tindakan penjajahan. Jadi penjajahan itu berarti apa? Dia menguasai orang lain. Biasa yang punya perilaku demikian itu adalah perilaku bullying. Saya kenapa pakai istilah-istilah ini? Karena memang bullying itu sudah tidak bisa ditoleransi. Saya menangani kasus anak yang lebih dari 400 tersebut. Cikal bakal semuanya dimulai dari ini. Apa itu bullying? Saya ingin anak-anak semua baca. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Perilaku intimidasi yang dilakukan secara berulang untuk melukai orang lain secara emosional maupun fisik, ditujukan pada orang tertentu karena ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, penampilan, hingga kondisi fisik seseorang. Oke, jadi inti dari bullying ini secara berulang untuk apa? Melukai orang lain. Secara apa? Dan fisik. Kalian baca ini lagi. 1, 2, 3. Mulai. 2, 3 mulai. Karena setiap ucapan, tindakan, sikap, gestur, cara kita memperlakukan orang lain dengan tujuan melecehkan, melukai, menodai, menghancurkan perasaannya, fisiknya, emosinya, martabatnya, harga dirinya. Oke, jadi bullying itu punya tujuan. Kalau dilakukan dengan tujuan melecehkan, melukai, menodai, menghancurkan perasaannya, fisiknya, emosinya, martabatnya, harga dirinya, itu adalah bullying. Kemudian yang berikut, kita baca dengan suara yang keras, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatannya demikian kepada mereka. Bullying itu sudah menjadi sebuah perilaku yang betul-betul luar biasa buruk. Ya. Ada juga siswa SMA di Garut gantung diri usai bully. Kenapa saya ajarkan konsep ajaib? Karena kalau kalian mengalami bully terus memilih untuk gantung diri, kasihan. Lalu yang berikut, siswa SD di Real Teos juga dibully karena beda agama. Saya titip satu pesan begini, adik-adik semua. Bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain? Oke, yang perempuan ini namanya apa? Alat kelamin? Vagina. Laki-laki namanya? Penis. Bagian-bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain itu adalah payudara, penis atau vagina, pantat, leher, bibir, barang-barang bagian-bagian sensitif di dalam tubuhmu. Kenapa? Karena kasus yang Pak Beni sering tangani itu karena ini, anak-anak tidak diajarkan untuk menyebutkan barang-barang sensitif mereka. Jadi suatu kali ada seorang anak disetubuhi ulang-ulang oleh omnya sendiri. Dia tidak mau cerita karena dia malu sebut dia punya vagina. Jadi mulai hari ini jangan malu sebut payudaramu, vaginamu, penismu. Kenapa harus penis? Laki-laki. Saya baru tangani kasus anak, laki-laki setubuhi laki-laki. Jadi semua anak-anak berpotensi menjadi korban kekerasan. Nah, pacaran normal karena apa? Tapi pacaran laki-laki sama perempuan atau laki-laki dengan laki-laki ini?
Perempuan sama perempuan? Iya. Perempuan sama siapa? Laki-laki teman siswa atau guru nih? Hah? Siswa? Ya boleh pacaran, itu normal. Karena kalau perempuan suka perempuan berarti kalau laki-laki suka laki-laki. Hah? Kamu kantes. Ya aku suka. Tidak apa-apa, menyukai lawan jenis itu normal. Tapi jangan sampai dia meraba-raba. Meraba-raba payudaramu, meraba-raba vaginamu, meraba-raba lehermu yang bagian-bagian sensitif. Kamu tegang secara seksual, maka kamu bilang begini, terserah kakak sudah. Siapa yang bertanggung jawab melindungi anak-anak? Menurut undang-undang, itu yang pertama adalah negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Semua ini berkewajiban melindungi anak-anak. Sekarang, faktanya apakah anak-anak dilindungi? Tadi bilang negara, tapi faktanya Undang-Undang pasal 31 Undang-Undang dasar ini, ayat 2 itu dibilang apa? Anak berhak atas pendidikan dasar dengan tidak dipungut apa? Biaya. Tapi masih ada pungutan biaya untuk sekolah SD. Pakaian seragam disediakan oleh sekolah? Tidak. Siapa yang beli? Orang tua. Buku? Orang tua. Orang di sini dibilang apa? Tidak dipungut biaya. Kalau negara betul-betul mau lindungi anak, memberikan hak anak atas pendidikan, maka negara harus konsisten dengan undang-undang ini. Faktanya anak-anak tidak terlindungi. Lalu yang berikut, kita masuk ke ini. Pemerintah pusat maupun daerah. Undang-undang perlindungan anak sudah dibuat lumayan banyak, tapi sarana dan prasarananya sampai hari ini tidak disediakan dengan baik. Termasuk tenaganya, termasuk barang rumah-rumah aman bagi anak yang menjadi pelaku korban kekerasan, termasuk tempat-tempat di mana anak harus ditahan. Di Wegabubak di Sumba sini belum ada penjara anak, semua masih gabung dengan orang dewasa. Berita boleh undang-undang, tapi sarana prasarana tidak siap. Ini artinya apa? Omong besar tapi tindakan kecil. Yang berikut, masih kurang pedulinya tenaga pendidik terhadap anak. Di banyak sekolah masih terdapat siswa-siswi yang mengalami kekerasan dari guru. Sedikit-sedikit guru juga tendang, guru pukul. Baru saja saya tangani kasus minggu lalu. Pak guru tempeleng ini anak siswi sampai semaput. Karena ini anak dia punya riwayat asma, dan waktu tempeleng dia langsung dia nafas sesak. Saya berharap ketika saya menginjak jejak di sekolah begini, jangan ada kekerasan-kekerasan terhadap anak di sekolah. Karena apa? Kekerasan akan menghasilkan kekerasan. Kenapa sampai hari ini kekerasan terhadap anak tidak bisa stop? Karena dari dulu kita menganggap begini, orang tua bilang begini, dulu saya punya bapak, kalau tegur saya tidak dengar, harus tempelin baru saya dengar. Sekarang saya punya anak, kalau dia tidak dengar, saya tempelin dulu baru dia dengar. Nanti kalau dia sudah punya anak, dia bilang dulu juga sama, maka saya juga tempelin, baru dia dengar. Kekerasan menghasilkan kekerasan. Kekerasan itu terus sampai 7 turunan. Jadi warisan ditinggalkan guru itu jangan kekerasan. Jangan sampai seterusnya dia jadi guru, anak-anak jadi guru. Dulu Pak Guru pukul saya baru saya jadi orang seperti ini. Jadi saya juga harus pukul kau supaya kau jadi orang. Masih kurang pedulinya lembaga agama terhadap anak. Semua kan Kristen toh? Pernah jadi anak sekolah minggu? Pernah. Oke, kita contoh. Ada acara besar di gereja. Apakah anak-anak duduk di depan? Kalian datang terus bilang begini, Pak Pendeta harus jemput yang anak-anak sekolah minggu. Mari silakan dek duduk di sini di depan. Anak-anak datang, jangan duduk di situ, itu nih bapak-bapak punya tempat. Lalu yang berikut, kurang pedulinya lingkungan sosial. Ini satu kali saya tangani kasus anak. Ada anak-anak yang nonton film porno, video porno. Mereka satu kelompok terus duduk nonton dekat pinggir sawah. Ada orang-orang dewasa yang lewat. Mereka juga tidak pergi ketemu anak-anak ini. Hei, kamu nonton apa? Lihat kalau ada anak yang kumpul tanya,
kamu nonton apa, lagi bikin apa di sini. Karena kurang pengawasan orang lingkungan sosial terhadap anak-anak, maka anak-anak dengan mudah menonton apa? Video porno. Dan apa yang terjadi? Habis nonton video porno, dia bonceng ini anak tetangga yang baru umur 7 tahun, dengan sepeda dia bawa ke sekolah, dia setubuhi itu anak. Lalu yang berikut, pedulinya keluarga terhadap anak. Harusnya kalau negara peduli, pemerintah peduli, tenaga pendidikan peduli, terus lembaga agama peduli, lingkungan sosial peduli, maka kekerasan terhadap anak itu tidak akan ada. Tapi yang lebih parah lagi ini keluarga. Negara sudah tidak peduli, kurang peduli, pemerintah kurang peduli, tenaga pendidik kurang peduli lembaga agama, lingkungan sosial. Lebih parah lagi keluarga sendiri. Siapa yang harus peduli dengan kalian? Tuhan. Ya, selain Tuhan siapa yang peduli dengan kalian? Diri sendiri. Oke, coba kita perhatikan siapa yang. Oke, diri sendiri. Penyebab bunuh dari sisi korban itu ada penampilan fisik, ras, orientasi seksual, terlihat lemah, tidak mudah bergaul. Nah ini penyebab. Jadi kadang kalian harus tahu penyebab ini supaya jangan jadi korban bully. Yang dari sisi pelaku itu memiliki masalah pribadi, pernah jadi korban bully, rasa iri pada korban, kemudian kurangnya pemahaman, kesulitan mengendalikan emosi, kesadaran keluarga yang bermasalah, merasa bahwa bullying itu menguntungkan, dan kurangnya empati. Jadi saya punya sebuah bentuk hati di depan. Bentuk hati ini saya ingin mengajarkan kalian bahwa kalau orang yang tidak punya empati, kita anggap orang yang tidak punya hati. Nah, seperti benda yang saya pegang di tangan. Ini namanya apa nih? Model apa nih? Hati ya. Kita taruh ke atas, tetap dia jatuhnya ke bawah. Bisa tidak kita kasih jatuh terus dia stop? Nah, Tidak. kenapa tidak bisa? Karena memang ilmu pengetahuan bilang begitu. Kalau benda yang ditaruh ke atas kita jatuhkan, maka jatuh ke bawah. Bisa tidak kita suruh dia stop? Hah? Tidak bisa ya? Tapi coba kalian bilang begini, stop, maka dia akan stop. Oke? Sepakat? Oke, kalian suruh dia stop, maka dia akan stop. Saya kasih jatuh dia, kalian bilang stop, ya? Terserah kalian lah. Hitungan ketiga, mulai 1, 2, 3. Stop. Coba kalian lagi bilang, lanjut. Pelan-pelan. Ini dengar. Jadi apa? Sebenarnya saya mau mengajari kalian begini. Orang yang punya hati, kita lah yang mengatur hati kita. Kita yang atur. Kalau hatimu busuk, maka kata-katamu akan busuk. Jadi anak yang punya hati, pasti dia akan menjadi orang yang empati. Belajarlah empati terhadap guru-gurumu, terhadap orang tuamu, terhadap teman-temanmu. Semua. Jadi anak yang punya empati, itu anak yang penuh dengan belas kasihan. Kemudian kita masuk dalam bentuk-bentuk bullying. Yang pertama adalah pelecehan verbal. Pelecehan verbal itu menggunakan kata-kata seperti menghina, mencela, mengancam, merendahkan, menyakiti, mempermalukan, semua dengan kata-kata. Terus yang kedua adalah pelecehan fisik. Itu melibatkan fisik. Kita sama-sama bilang begini, bullying itu melecehkan. Hitungan ketiga dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Bullying itu melecehkan. Yang ketiga yaitu pelecehan sosial. Pelecehan sosial itu perilaku yang bertujuan mengisolasi korban dari lingkungan sosial. Artinya begini, dia mengucilkan orang lain dari lingkungan teman-temannya. Misalkan dia ajak teman-temannya jangan bergaul sama si A, itu bullying. Sama-sama bilang begini, bullying itu perilaku sampah. 1, 2, 3. Bullying itu perilaku sampah. Bullying itu perilaku sampah. Lalu yang berikut adalah, sudah berapa bentuk bullying tadi? 3. Yang pertama, verbal. Pakai apa itu verbal? Pakai apa kalau pakai verbal? Pelecehan verbal? Kata-kata. Ingat, verbal itu pakai kata-kata. Jadi kata-katamu harus mulai dijaga.
Dijaga. Yang kedua pelecehan apa? Fisik. Itu pakai apa? Pakai fisik. Jadi tindakan menggunakan fisik itu adalah pelecehan fisik. Yang ketiga pelecehan apa tadi? Sosial. Pelecehan sosial itu apa? Apa coba? Mengucilkan teman, pilih-pilih teman. Itu pelecehan sosial. Sudah 3 bentuk bully ya? Sudah paham? Sudah ya? Kita lanjut. Pelecehan yang keempat adalah pelecehan cyber. Ini cyber itu adalah dilakukan secara online menggunakan media sosial. Kemudian yang terakhir adalah pelecehan emosional. Berdampak pada tekanan emosional seseorang. Artinya begini, bullying itu luar biasa begini. Saya maki seseorang, saya bilang begini, anjing ini, nah saya bilang sama dia begitu. Kira-kira bentuk bullying apa yang memenuhi kata-kata saya dari bentuk-bentuk bullying tadi? Yang pertama verbal. Yang kedua, waktu saya maki dia emosi tidak? Berarti masuk ke sini, emosional. Jadi satu perilaku bullying dapat memenuhi beberapa bentuk bullying. Saya tendang dia, saya tendang, terus saya tendang sambil maki di depan orang. Berapa bentuk bullying yang terpenuhi? Pertama apa coba? Sudah betul verbal. Yang kedua fisik karena tendang. Yang ketiga emosional. Kalau dapat banyak orang sosial. Satu perilaku bullying dapat memenuhi 4 bentuk bullying. Kita bilang begini, bullying itu penghinaan terhadap martabat manusia. Hitungan ketiga dengan suara keras. 1, 2, 3. Bullying itu penghinaan terhadap martabat manusia. Oke, kita masuk ya permainan ini tadi. Ini adalah pelecehan. Kalian lihat kertas ini, bentuknya bagus, masih rapi. Tapi pelecehan itu artinya begini. Ketika kalian melecehkan teman kalian, kalian melecehkan lagi teman kalian, kalian melecehkan lagi, terus kalian minta maaf. Maaf, kalian lecehkan lagi. Maaf, selesai. Kalian lecehkan lagi, terus kalian minta maaf, selesai. Ini kira-kira kertas ini masih seperti semula? Tidak. Apa yang tidak seperti semula? Apa yang sudah tidak seperti semula? Bentuknya masih sama besar. Apa yang tidak semula? Kusut. Sudah rusak. Perilaku bullying seperti itu. Kalau begitu, ibu guru boleh ikut main. Sekarang di depan saya ini ada, saya sebutin sebagai kantong ajaib. Kosong ya? Yakin? Yakin. Pak Guru? Yakin ya? Yakin. Kalian tidak lihat apa-apa dalam sini? Tidak. Kita tutup ya. Kita tutup ini kantong ajaib. Jadi tadi kita bilang apa? Bullying itu perilaku sampah. Nah coba ibu guru, pak guru, lipat itu sampah jadi itu tisu jadi sampah. Kemudian pak guru dan ibu guru tolong pikirkan satu kata sampah yang pernah pak ibu guru lakukan. Jangan bilang alami, lakukan karena tidak semua manusia sempurna. Saya juga termasuk dulu pelaku bully. Tapi waktu saya mulai belajar bully, hari ini saya rem betul, saya punya kata-kata, perilaku, semua saya rem. Sudah ingat kata perilaku bully yang Pak Guru dan Ibu Guru lakukan? Kepada siapa saja? Kepada istri kah, kepada suami kah, kepada anak sekolah, silakan mengaku dosa sekarang. Terus setelah mengaku dosa, buang ke dalam ini kantong ajaib. Oke. Sudah? Pokoknya perilaku bully tadi kita sudah belajar. Ada melalui kata-kata, ada melalui perilaku, mungkin pernah tendang siswa, pernah cubit, pernah bentak, pernah bikin siswa emosi atau bikin bapak kepala sekolah emosi, itu kan bully juga. Bapak kepala sekolah pernah emosi dengan orang? Karena mereka bikin emosi, mereka membuli bapak kepala sekolah. Jadi mengaku dosa tidak apa-apa, mumpung ada di sini, tidak diproses. Jadi Bapak Ibu Guru sudah siap. Pikirkan satu perilaku bully yang pernah dibuat dan buang itu dosa di dalam sini. Sudah? Kira-kira apa yang Bapak pernah buat? Saya pernah marah siswa cubit ketika mereka melawan. Cubit ketika mereka melawan. Sakit? Sakit. Sakit di mana? Di hati. Di sini. Bukan di sini. Di sini.
Sakit itu di sini, di dalam hatiku. Sakit itu di sini. Pak Guru mau bertobat sudah? Cukup sudah atau lanjut lagi? Pak Guru bilang cukup. Sekarang Pak Guru bilang begini, saya buang semua perilaku bully dalam ini kantong ajaib. Saya buang perilaku buruk di dalam kantong ajaib. Sekarang ibu guru mengaku dosa. Apa yang ibu pernah bikin? Saya pernah tekan kaki. Nah, sakit. Sakit. Sekarang ibu masih mau bikin atau rem sudah ini? Sudah lama. Sudah lama, tapi itu dosa mengaku bersalah. Ibu bilang saya buang sudah itu di sini. Saya buang sudah itu. Ibu yakin buang di sini? Coba ibu kasih keluar, masih ada tidak? Masih ada. Oke. Kasih masuk kembali ibu. Ibu lagi. Ibu pernah buat apa? Yang barusan terjadi dari pagi, Pak. Bikin siapa? Anak siswa. Pasti dia kepala batu itu. Tapi saya lihat bukan berarti ini. Kalau sampai terluka kamu, ya karena pukul terluka, sakit di hati tidak? Sekarang ibu bilang begini, saya buang sudah, atau ibu mau lanjut terus ini? Tapi tergantung siswanya lagi, Pak. Sebagaimana kalian mau diperlakukan begitu, maka memperlakukan orang lain seperti itu. Setuju? Kalian mau melakukan itu? Tidak. Mau melakukan supaya jangan dipukul oleh guru, maka jangan melawan. Kalian sendiri itu Alkitab sudah kalian langgar. Hari ini mulai stop. Sekarang begini, sentuh bahu temanmu bilang begini. Ini kamu apa? Saya tidak lagi membuli siapapun. Bilang begitu. Sentuh saja, jangan kopok lagi. Sentuh sudah. Saya tidak akan membuli lagi. Ingat, jangan pukul loh. Karena saya biasa kasih di sekolah-sekolah, orang dendam terselubung karena dia emosi, dia pukul setelah saya bilang begini, sentuh, dia bilang apa? Begitu. Sampai dia bilang. Sekarang ibu kasih masuk di sini. Terus ibu bilang apa? Cukup sudah kak? Tapi jangan tergantung lagi. Karena nanti ibu kasih kekerasan tetap menghasilkan kekerasan. Yakin mereka ini anak-anak ajaib. Betul kalian anak-anak ajaib kan? Iya. Betul? Betul. Laki-laki, mana suaranya? Mereka bilang begini. Saya buang bullying di sampah ini. Di kantong sampah Di ini. kantong sampah ini. Kantong sampah yang ajaib. Oke. Yakin ibu dengan Pak Guru suruh buang ini kantong di sini, buang ini sampah di dalam sini? Yakin. Semua lihat? Lihat. Lihat sampah atau lihat apa tadi? Sampah. Lihat sampah atau lihat apa tadi? Tisu. Sekarang coba Pak Guru ambil satu tisu tadi. Ambil satu saja. Jangan lihat, jangan bayangkan ke atas saja. Kasih keluar. Kasih keluar. Coba ibu guru juga. Tadi kan sudah buang sampah. Coba ibu lagi. Tadi kan kalian bilang begini, lihat sampah. Sekarang apa yang ada ini? Kalian yang penipu sama saya kan? Kalian lihat apa tadi? Terus yang ada sekarang? Saya yakin. Tadi uang itu. Kamu tidak bikin mata begitu baru lihat. Tapi Pak Guru mau uang atau sampah? Sampah. Terus kenapa Pak Guru bisa kasih keluar uang? Ajaib. Oke, begini. Artinya saya mau ajar begini. Kadang kita mendapati perilaku sampah kepada diri kita. Tapi kenapa kita diajar untuk tidak balas? Kita harus menghasilkan perilaku yang bernilai. Uang bernilai? Bernilai. Meskipun kita diterimanya sampah, tapi kita keluarkannya harus yang bernilai. Sekarang beda antara bullying dan bercanda. Ada beberapa ciri-ciri, tapi saya rangkum dalam satu kata, satu kalimat. Kalimatnya begini. Bullying itu menyakiti, bercanda itu. Sekarang semua bilang sama-sama. 1, 2, 3.
Sekarang sentuh bahu temanmu dan bilang begini, bro, bullying itu menyakiti, bercanda jangan. Sentuh jangan pukul. Sekarang hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bercanda itu menyenangkan. Oke, cukup. Jadi bullying itu menyakiti, bercanda itu. Kalau orang yang suka bercanda itu hidupnya senang atau susah? Senang. Kalian suka bercanda atau suka menyakiti? Suka bercanda. Yakin. Laki-laki. Kamu dengar. Perempuan itu biasa bilang yakin, tapi orang sekarang menyakiti juga. Tapi ya sudah, supaya kita mau belajar ini laki-laki. Kalau begitu saya ada bawa dompet. Saya punya dompet. Ini dompet ajaib. Di sini ada yang punya dompet? Ada yang bawa uang 10.000? Ada sih, boleh maju di sini. Sekarang begini. Kalian perempuan itu paling tidak suka laki-laki seperti apa? Kalau yang saya tahu itu pertama otak kosong. Betul? Yang kedua omong Kosong. Kalian suka laki-laki begitu? Tidak. Yang Kosong. Jadi laki-laki perempuan itu paling tidak suka laki-laki yang ada 3 kosong. Yang pertama adalah otak apa? Kosong. Yang kedua omong kosong. Yang ketiga dompet kosong. Makanya kalian berdua mulai sekarang cari laki-laki itu 3 jangan kosong. Betul? Iya. Suka omong kosong, dompet kosong, otak kosong lagi. Kau punya hidup menderita. Laki-laki, kalian jangan jadi otak kosong, jangan jadi omong kosong, dan jangan jadi punya dompet kosong. Kalau kalian punya 3 itu, otak ada isi, dompet ada isi, apalagi bukan cuma omong kosong, kamu tahu banyak yang tak gantung di belakang. Kamu bisa pakai ya. Kamu datang, kamu hanya lihat pakai mata ekor sebegini. Karena apa? Dompet tebal ada isi. Kalau dia datang dia anak. Sekarang di depan ini saya punya dompet ini ada isi atau kosong? Lihat baik-baik. Yakin? Sekarang kau lipat itu uang bagi 2 saja. Sekarang kamu kasih masuk di dompet yang kosong ini. Laki-laki ingat jangan dompet kosong, otak kosong, omong kosong. Kamu kasih masuk di sini. Oke, bagian yang kosong ini. Kamu sudah yakin kamu kasih masuk? Yakin? Yakin. Kamu mau ini uang berubah atau dia tetap saja? Berubah. Yakin bisa berubah? Bagaimana kamu yakin dia bisa berubah? Tadi dompet ini isinya 10.000. Kamu mau rubah ini jadi berapa? 100. Oke, karena hanya bisa dekat dengan 100. Karena 10.000 itu warnanya merah, ya toh? Terus yang kedua, tidak bisa dia warna jadi warna biru. Mau tidak mau dia hanya tetap warna merah. Itu saja. Tapi kalau begitu supaya jadi 100, kamu pukul ini dompet, sentuh ini dompet, bilang ke seluruh saya punya dompet akan ada isi banyak-banyak. Sentuh. Besok lusa, Yakin? besok lusa saya akan Dompet isi banyak. dompet isi banyak. Isi apa nih? Uang, Bukan isi uang nona. Isi apa di dalam? isi uang, Uangnya warna apa nanti? warna merah. 10.000 atau 100? 100. Kamu nona, mulai tanda Yang naksir dia, mulai sekarang kasih perhatian sih. Terus kalau dipenuhi banyak. Kamu bilang, yang kenapa lagi? Ya aku mau beli HP iPhone. Udah ambil aja di sana. Ini ambil ini. Bapak ini bukan dompet kosong. Ambil aja dompet bapak. Jadi kamu tanda dia sudah ya? Ingat, kalau naksir simpan di dalam hati. Karena dia yakin bahwa dia uang tadi berubah, kita usahakan uangnya bisa berubah. Tapi saya tidak jamin, karena hanya permainan saja. Jadi kamu yakin dia berubah?
Tadi dia sudah bilang omnibus sudah berubah. Coba kamu lihat. Berapa di dalam? 10. 10 coba kamu kasih keluar. Setuju kawan-kawan? Oh, masih 10. Pasang kembali lagi. Saya yakin dia tidak meyakini betul apa yang dia omong. Kamu yakin tidak dompet kamu akan isi nanti? Ya. Yakin, jangan tidak yakin. Oke. Sekarang kamu boleh kasih keluar, tutup mata sambil penuh keyakinan. Tutup matamu, kasih keluar pelan-pelan. Langsung buka pelan-pelan, Coba kasih keluar. Buka. Sekarang kamu lipat kembali, taruh kembali dompet. Coba kalian puncak mata dulu. Taruh kembali. Sekarang permainan ini saya mau titip kesan begini. Kalian tuh punya potensi yang besar. Nah, jadi saya tidak bisa ukur kalian dari kesini saat ini. Maka kita cepat saja. Ini pasal-pasal yang dapat dikenakan pada pelaku bully. Kalian lihat di sini kekerasan terhadap anak. Tadi ada berapa kekerasan? 5. Kekerasan apa saja tadi? Verbal, fisik, sosial, cyber, emosional. Di sini ada sebut di situ kekerasan? Ada sebut tidak secara jelas? Tidak ada kan? Hanya disebut kekerasan terhadap siapa? Terhadap siapa? Anak. Pidana penjaranya berapa? 7 tahun. Jadi saya tidak mau, jangan sampai kita menganggap hal biasa, terus kita lakukan setiap saat, akhirnya apa yang terjadi? Bisa ini, kekerasan terhadap anak. Barang siapa dengan terang-terangan, dengan apa ini? Tenaga. Dengan apa? Tenaga. Oke, dengan tenaga. Coba kamu sini. Nah, kamu di sini. Saya dorong dia. Pakai tenaga atau tidak? Pakai tenaga. Saya tendang dia. Pakai tenaga atau tidak? Tidak. Masa saya angkat kaki saya tidak pakai tenaga? Pakai. Kalau saya toki dia, pakai tenaga atau tidak? Pakai. Yang pakai tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana penjara dengan berapa? 5 tahun dan 6 bulan. Jadi bercanda dengan bullying itu beda. Bercanda itu pakai apa? Saya jalan-jalan, saya lalu dia aku tanya kenapa? Bercanda saja. Pakai tenaga tidak bercanda? Pakai. Nah, bercanda tidak pakai tenaga. Bercanda itu semua orang menikmati di sini. Ini. Bullying bercanda itu. Bullying itu menang sendiri. Beberapa kali terjadi menyebabkan orang lain tersakiti. Sengaja dilakukan. Bercanda semua orang menikmati dan bersenang-senang. Tidak ada yang tersakiti. Semua orang dapat berpartisipasi dengan setara. Nah kalau saya bercanda tuh dia punya kepala. Dia menikmati tidak? Tidak, berarti masuk dalam kategori ini bisa sengaja dilakukan. Bisa mengerti? Bisa. Paham sedikit? Paham. Oke, mulai berhenti bullying? Mau berhenti bullying? Mau. Oke, saya sudah ajar ya. Saya mau kalian baca ini sama-sama. Ya, kita baca ini sama-sama. 1, 2, 3. Kita diciptakan berbeda namun punya masa depan bersama, yaitu berhasil. Dirimu saat ini mungkin bukan siapa-siapa, tetapi suatu ketika saya akan bertemu dengan orang yang berhasil seperti gubernur, bupati, wali kota, camat, guru, dokter, polisi, tentara, pengusaha, pendeta, pastor, ustaz, penyanyi, petani, peternak, kontraktor, hakim, jaksa yang berhasil dan lain-lain. Dan itu adalah Anda.